Allahu 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 Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kita masih diberikan usia oleh Allah, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada-Nya dengan menjadikan segala kenikmatan yang Allah berikan untuk bekal kita beribadah kepada-Nya. Saudaraku yang dirahmati Allah, manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di dalam Quran surah At-Tin, ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Inilah karunia yang Allah berikan kepada kita, makhluknya yang bernama manusia. Namun demikian, saudaraku yang dirahmati Allah, kita pun harus ingat peringatan Allah di ayat berikutnya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian aku kembalikan mereka ke derajat yang serendah-rendahnya. Apa yang menyebabkan manusia terjun ke derajat yang rendah, bahkan serendah-rendahnya? Hal itu disebabkan karena dia tidak mampu menghilangkan karakter-karakter buruk yang ada di dalam dirinya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang harus kita sadari adalah bahwa di samping kita diberikan kesempurnaan oleh Allah, ternyata kita pun punya karakter-karakter buruk yang tatkala karakter buruk itu tidak kita hilangkan, karakter buruk itu tidak kita bersihkan dan diganti dengan karakter-karakter yang baik, itulah yang akan menyebabkan manusia terjun derajatnya bahkan sampai ke tingkat yang rendah, serendah-rendahnya. Apa saja karakter buruk manusia? Paling tidak di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4 karakter buruk manusia. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang suka mengeluh dan kikir. Ini adalah karakter buruk manusia. Manusia seringkali berkeluh kesah ketika diberikan kesulitan, ketika diberi ujian, ketika diberi musibah oleh Allah, dan seringkali kemudian ia kikir tatkala Allah beri ia karunia. Di dalam Quran surah Al-Ma'arij, ayat ke-19 sampai 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a, illal musallin, alladzina hum 'ala salatihim daimun." Kata Allah, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah dan kikir. Idza massahu syarru jazu'a, apabila ia ditimpa kesusahan, diberikan kesulitan, diberi musibah, diberi ujian, ia berkeluh kesah. Itulah karakter buruk kita. Tatkala oleh Allah diuji dengan kesulitan, kita berkeluh kesah. Tapi kata Allah, wa idza massahul khairu manu'a, apabila ia diberikan kebaikan, diberikan satu karunia, manu'a, justru dia bersifat kikir. Ini adalah 2 karakter buruk yang ada pada diri kita sebagai manusia, yang harus kita hilangkan, yang harus kita kikis sampai habis. Jangan sampai kita menjadi hamba yang selalu berkeluh kesah, dan jangan sampai kita menjadi manusia yang memiliki sifat kikir. Apa yang bisa menyebabkan hilangnya 2 sifat ini? Kata Allah, ada kuncinya agar kita mampu menghilangkan 2 sifat buruk ini, yakni illal musallin, kata Allah, kecuali orang-orang yang salat.
alladzina hum ala salatihim daimun, yang dia konsisten tetap di dalam menjalankan salat. Saudaraku yang dirahmati Allah, salat merupakan satu ibadah yang dapat menghilangkan karakter buruk yang ada pada diri kita, yaitu karakter berkeluh kesah dan kikir. Bagaimana tidak? Karena di dalam salat kita berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa tidak ada sesuatu pun yang ada pada kita kecuali semuanya kita serahkan kepada Allah, karena memang semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang pantas untuk kita keluh kesahkan, tidak ada yang pantas untuk kita sembunyikan sehingga kita menjadi orang yang kikir, karena semua adalah milik Allah, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karakter buruk manusia adalah bahwa manusia hakikatnya makhluk yang lemah. Allah mendeskripsikan dua kelemahan manusia, yaitu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsu yang buruk. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lemah secara fisik memang begitulah manusia. Tapi lemah fisik tidak akan menyebabkan kita terjerumus ke dalam jurang api neraka. Yang harus kita khawatirkan, yang harus kita waspadai adalah kelemahan diri kita untuk tidak terjebak dalam menuruti keinginan hawa nafsu yang buruk. Seringkali kita lemah untuk menahan diri dari berbuat dosa. Seringkali kita lemah untuk menahan diri dari tidak mengikuti hawa nafsu. Inilah yang harus kita waspadai. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita harus menyadari bahwa memang kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya daya apa-apa. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat ke-54, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Kata Allah, Allah yang telah menciptakan kalian dari lemah, lalu kemudian setelah lemah Allah jadikan ia kuat, setelah kuat Allah jadikan ia kembali lemah. Saudaraku yang dirahmati Allah, saat kita dilahirkan ke alam dunia ini, kita adalah makhluk yang sangat lemah, tidak berdaya apa-apa, bahkan makan dan minum pun harus disuapi. Apa-apa harus dilayani oleh orang tua kita, oleh orang lain. Begitupun saat nanti pada akhirnya kita akan menjadi lemah, tidak mampu berdaya apa-apa. Maka seringkali kita mengucapkan zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku, kalimat ini jangan hanya sebatas diucapkan di lisan, tapi harus dihayati maknanya, bahwa sungguh kita ini adalah makhluk yang tidak punya daya apa-apa. Kita makhluk yang tidak punya kekuatan apapun. Tidak ada daya untuk kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita pun tidak punya kekuatan untuk terhindar dari kemaksiatan. Semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, karakter buruk manusia adalah dia selalu berbuat zalim dan bertindak bodoh. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-72 Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Inna aradana al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibala fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan salah satu karakter buruk manusia adalah dia selalu berbuat zalim. Dia amat zalim, kata Allah, dan amat bodoh. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali kita tidak sadar akan kezaliman-kezaliman yang kita lakukan. Yang harus kita ingat, saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita berbuat zalim, ketika kita berbuat buruk, maka keburukan itu tidak hanya berakibat bagi orang lain, tetapi sesungguhnya kita pun sedang menzalimi diri kita sendiri. Dan seringkali kita juga bersikap bodoh. Salah satu
contoh wujud tindakan bodoh manusia adalah tatkala kita lebih memilih kehidupan yang sementara dan meninggalkan kehidupan yang abadi. Kita seringkali lebih memilih kehidupan yang hanya senda gurau saja dan kita meninggalkan kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Ini adalah salah satu karakter buruk manusia, yaitu zalim dan selalu bertindak bodoh. Dan yang keempat, karakter buruk manusia adalah tidak adil. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Quran surah Hud ayat ke-85. Nabi Hud berkata, "Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Dan Nabi Syuaib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi ini dengan membuat kerusakan." Ini salah satu karakter buruk manusia, yaitu seringkali kita tidak berbuat adil. Seringkali kita berbuat zalim kepada orang lain. Terkadang kita tidak adil kepada orang yang berbeda pandangan dengan kita. Seringkali kita tidak berbuat adil kepada kelompok yang dianggap berbeda dengan kita. Seringkali kita tidak berbuat adil kepada orang yang punya pemahaman dengan kita. Padahal saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan untuk bersikap adil, untuk berbuat adil kepada siapapun. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah 4 di antara karakter buruk manusia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Semoga kita semua bisa menghindarkan diri dari karakter-karakter buruk itu. Kita bisa membersihkan karakter-karakter buruk yang ada di dalam diri kita dan menggantinya dengan karakter-karakter yang baik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.